Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Instrumen Keuangan Syariah, yang dimana kami akan menjelaskan materi terkait pasar finansial. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Siska Amalia Ramayanti, Reni Afsari, Eva Carolina, dan Desi Veronica. Nah, sebelum kami menjelaskan terkait pasar finansial tersebut, ada beberapa poin pembahasan, yaitu yang pertama ada pasar finansial dalam sistem finansial, yang kedua pelaku pasar, yang ketiga fungsi dasar dan ekonomi pasar finansial, dan yang keempat yaitu klasifikasi pasar finansial. Yang dimana pada poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu pasar finansial. Pasar finansial dikenal juga dengan pasar keuangan, sedangkan dalam bahasa Inggris, pasar keuangan disebut dengan financial market. Pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Pasar keuangan dapat dikatakan pasar tempat terjadinya perdagangan sekuritas seperti uang, saham, serta obligasi. Pasar keuangan memperdagangkan segala bentuk sekuritas yang dimiliki peran penting dalam perekonomian. Apabila pasar lainnya gagal, maka sektor perekonomian bisa mengalami gangguan seperti resesi atau kelesuan dalam perdagangan yang bisa berakibat melonjaknya angka pengangguran. Pasar keuangan harus transparan dan efektif karena mengelola dana atau keuangan yang dibutuhkan perusahaan ataupun individu. Pasar keuangan berbeda dengan pasar uang karena pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang lebih berfokus pada penyediaan instrumen keuangan jangka pendek. Selain itu, pasar keuangan juga merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme penciptaan dan pertukaran aktiva keuangan, walaupun aktiva keuangan dapat dibeli dan dijual secara pribadi. Namun, di sebagian besar pasar keuangan yang telah maju terdapat peluang untuk memperdagangkan aktiva keuangan pada beberapa struktur institusional. Pasar keuangan juga menjadi tempat bagi perusahaan atau individu untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian atau tempat bertemunya pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, selanjutnya yaitu pasar finansial dalam sistem finansial. Pasar finansial adalah bagian penting dari sistem finansial, di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, valuta asing, dan derivatif diperdagangkan. Fungsi utamanya adalah sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti penabung atau investor, dan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau pemerintah. Sistem finansial yang sehat bergantung pada pasar finansial yang efisien untuk memastikan alokasi modal yang optimal, likuiditas, dan manajemen risiko yang efektif. Ada beberapa peran pasar finansial dalam sistem finansial. Yang pertama ada alokasi modal. Pasar finansial membantu mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang memerlukan dana untuk kegiatan produktif, seperti investasi atau pembiayaan proyek. Yang kedua, peningkatan likuiditas. Pasar finansial menyediakan sarana bagi investor untuk membeli dan menjual aset dengan mudah, menciptakan likuiditas bagi aset yang diperdagangkan. Yang ketiga, yaitu ada penentuan harga aset. Pasar finansial memungkinkan harga aset keuangan ditentukan melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang memberikan sinyal penting bagi investor dan pelaku ekonomi tentang nilai aset. Nah, yang terakhir yaitu ada diversifikasi dan manajemen risiko. Melalui berbagai instrumen keuangan, pasar finansial memungkinkan investor untuk mengelola dan mendiversifikasi risiko mereka, seperti dengan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai.
Selanjutnya yaitu pelaku pasar keuangan. Pelaku pasar keuangan adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana ataupun modal, maupun pihak-pihak yang menanamkan dana dalam pasar uang. Pelaku dalam pasar uang terdiri dari beberapa. Yang pertama, Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Yang kedua, lembaga pemerintahan. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan swasta. Yang keempat, bank-bank komersial. Yang kelima, yayasan. Dan yang keenam, lembaga dana pensiun, serta lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat. Selain itu, ada juga pelaku dalam pasar uang selain yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada perusahaan asuransi, perantara pedagang efek atau yang disebut dengan broker dan dealer. Untuk peran Bank Indonesia ataupun Bank Sentral ini, yakni sebagai pelaku utama dalam pasar uang, adalah untuk menjaga kestabilan moneter dan harga melalui instrumen keuangan yang dikeluarkan, yakni Sertifikat Bank Indonesia atau SDI. Yang kedua yaitu lembaga-lembaga pemerintahan memainkan perannya dalam pasar uang, yakni sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek pemerintahan. Dikarenakan adanya perbedaan waktu antara penerimaan pajak ataupun penerimaan lainnya dengan pengeluaran yang mesti dilakukan. Selanjutnya yaitu perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan swasta ini mengambil peranan sebagai pihak yang menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek. Adapun bank komersial sebagai pelaku pasar keuangan berperan sebagai iler derivatif di luar bursa, lembaga perantara keuangan, dan untuk memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum yang harus mereka pelihara pada bank sentral, serta memberi jasa pendapatan atas dasar fee. Adapun dealer berperan sebagai perantara di antara pelaku dalam pasar rebo, sedangkan broker sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberian pinjaman dengan peminjam dalam pasar uang. Lembaga keuangan lainnya, individu masyarakat, dan lembaga dana pensiun juga mempunyai peran masing-masing dalam pasar uang. Adapun fungsi dalam pasar finansial yakni ada 3. Fungsi yang pertama yaitu pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Fungsi yang kedua, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya. Fungsi yang ketiga, kemampuannya untuk menurunkan biaya transaksi. Maksud dari fungsi yang pertama yaitu pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Secara fungsi dasarnya, hal ini memungkinkan harga pasar untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari aktiva tersebut. Sedangkan secara fungsi ekonomi, dengan menentukan harga tepat pasar, keuangan membantu dalam distribusi sumber daya efektif dan efisien di seluruh ekonomi. Nah, maksud dari fungsi yang kedua yaitu pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya dengan mudah dan cepat. Secara fungsi dasar, likuiditas ini memungkinkan investor untuk mengubah aktiva menjadi kas dengan minimal biaya dan resiko. Sedangkan secara fungsi ekonominya, likuiditas yang disediakan oleh pasar keuangan memungkinkan investor untuk mengelola risiko keuangan dengan lebih baik sehingga meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi krisis keuangan. Nah, maksud dari fungsi yang ketiga, pasar keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan mengurangi biaya pencarian dan biaya informasi. Biaya pencarian mencakup biaya ekspesis seperti iklan dan biaya ekspesis seperti waktu yang dihabiskan untuk menemukan penjual atau pembeli. Nah, secara fungsi dasarnya, biaya informasi melibatkan biaya yang dikeluarkan dalam yang menilai hasil investasi
aktiva keuangan, sedangkan secara fungsi ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi pasar keuangan memungkinkan investor untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien sehingga meningkatkan aliran modal dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Yang pertama adalah pasar uang atau money market. Yang kedua ada pasar modal atau capital market. Yang ketiga ada pasar komoditas atau future market. Yang keempat ada pasar valuta asing atau foreign exchange market. Yang kelima ada pasar derivatif. Nah, yang pertama yaitu ada pasar uang atau money market. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya, termasuk surat berharga komersial, sertifikat deposito, dan repos. Kemudian yang kedua ada pasar modal atau capital market. Pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek seperti saham dan obligasi. Pasar ini membantu perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk investasi. Kemudian yang ketiga ada pasar komoditas atau futures market. Nah, pasar ini di mana komoditas seperti minyak, emas, atau produk pertanian diperdagangkan, biasanya dalam bentuk kontrak berjangka atau futures kontrak yang menetapkan harga dan tanggal pengiriman di masa depan. Kemudian yang keempat ada pasar valuta asing atau foreign exchange market. Nah, pasar ini adalah pasar global di mana mata uang diperdagangkan. Ini termasuk transaksi spot, forward, dan opsi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang kelima ada pasar derivatif. Pasar ini adalah pasar untuk instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain seperti saham, obligasi, atau indeks. Contoh instrumen derivatif termasuk opsi dan futures yang digunakan untuk hedging atau spekulasi.